Halo, jumpa lagi bersama saya Elisa Yuyun di pembelajaran kimia kelas 11 SMA. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sistem koloid. Sistem koloid banyak sekali berada di lingkungan sekitar kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di pagi hari, kita melihat bahwa sinar matahari memancar di sela-sela dahan pohon. Kita bisa menikmati senja di sore hari yang berwarna jingga begitu indahnya. Itu adalah salah satu contoh koloid dalam kehidupan kita. Bahkan di bidang makanan, minuman, kita bisa menikmati susu dan itu merupakan contoh koloid. Ya, susu yang menyehatkan bagi tubuh kita. Dan kita bisa juga menikmati karya seniman berupa lukisan yang indah. Kemudian ada lagi kalau kita melihat anak-anak bermain gelembung sabun, nah itu juga adalah contoh-contoh dari koloid. Banyak sekali koloid dalam kehidupan kita dan tentunya itu sangat berguna. Nah, apa sih koloid itu? Baik, kita akan membahas ya tentang koloid lebih dalam lagi. Perhatikan ketiga minuman ya. Minuman yang berwarna hijau, kemudian yang di tengah berwarna putih dan agak kecoklatan di bagian sampingnya. Semuanya adalah campuran. Campuran berarti terdiri dari lebih dari satu senyawa. Nah, semuanya campuran yang berwujud cair, namun ternyata memiliki banyak perbedaan ya, meskipun sama-sama cair. Nah, apa saja perbedaannya? Kita akan membahas dulu tentang jenis campuran ya. Campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Dikatakan suatu adalah campuran jika terdiri atas dua atau lebih zat-zat penyusunnya. Nah, dikatakan homogen apabila campuran itu molekul-molekulnya terdistribusi secara merata di dalam senyawanya, ya. Tetapi ketika distribusi molekul itu ternyata tidak merata, ada yang mengelompok begitu. Nah, itu disebut dengan campuran heterogen. Nah, itu adalah jenis campuran homogen dan heterogen. Kalau kita melihat, misalnya tadi di minuman pertama ya, kita balik lagi di slide 1. Nah, sirup ya, kita memasukkan gula atau sirup ke dalam air, maka kita akan melihat bahwa sirup atau gula itu akan bercampur secara homogen. Kita tidak bisa lagi membedakan antara sirup dengan air, ya. Begitu juga susu. Tetapi kalau ini misalnya pasir ya, pasir dimasukkan ke gelas ternyata ini bukan minuman ya, ini ya. Nah ini sebenarnya kunir asam ya, jamu kunir. Beras kencur ya, beras kencur dimasukkan ke dalam gelas gitu ya, kita akan jumpai endapannya. Nah, ini berarti heterogen karena ada yang memisah ya, memisah di bagian bawah gitu ya. Atau minyak di dalam air. Ya pasti minyaknya nanti akan berada di bagian atas gitu ya. Jadi itu adalah heterogen. Nah, bagaimana dengan susu? Apakah homogen atau heterogen? Gitu ya. Apakah eh, zat-zat penyusun susu ini terdistribusi secara merata homogen ataukah tidak? Kalau kita lihat secara kasat mata, oh tentunya kita tidak bisa membedakan lagi gitu ya, mana yang susu, mana yang air gitu ya. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang larutan. Jadi larutan adalah campuran yang sifatnya homogen. Jadi zat-zat penyusunnya itu terdistribusi secara merata antara zat terlarut dan pelarutnya. Contohnya ketika kita melarutkan sirup ke dalam air atau gula ke dalam air atau garam NaCl ke dalam air. Ketika garam NaCl dilarutkan di dalam air, maka NaCl ini akan mengion menjadi ion Na+ dan Cl-. Gitu ya. Nah, bagaimana secara mikroskopisnya? Ketika garam ini dimasukkan ke dalam air, maka mula-mula garam ini berwujud padat. Jadi akan mengumpul menjadi satu di dasar gelas ya. Tetapi ketika sudah diaduk, maka NaCl itu akan terlarut secara sempurna dan ion-ionnya ini akan terdistribusi secara sempurna di dalam air secara homogen. Ya, jadi ini namanya larutan.
Tapi bagaimana dengan suspensi ketika tadi jamu, beras kencur, atau pasir? Ya, di sini contohnya pasir. Pasir itu berupa padatan dimasukkan ke dalam air, ya H2O. Kemudian ketika diaduk, tetap saja didapati bahwa pasir itu tidak akan bersatu mencampur eh, dengan air ya, tetapi masih bisa dibedakan mana air, mana bagian pasirnya. Nah, ternyata secara mikroskopis ukuran eh, molekul gitu ya, kita bisa lihat bahwa partikel-partikel pasir itu akan mengumpul di dasar, kemudian airnya di bagian atas. Ini merupakan heterogen ya, campuran yang heterogen. Jadi keduanya masih bisa dilihat perbedaan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Ini disebut dengan suspensi. Nah, koloid itu sifatnya berada di tengah-tengahnya. Ya, jadi contohnya adalah susu. Ketika susu dimasukkan ke dalam air, susu yang tadinya susu bubuk ini ya, padatan, susu itu terdiri atas lemak dan kasein atau protein. Ketika dimasukkan dalam air, ternyata setelah diaduk-aduk, kita mendapati bahwa kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang susu, mana yang air. Sudah tidak ada endapannya, ya. Kemudian kalau disaring pun ya dengan saringan biasa juga tidak ada endapannya. Nah, ini termasuk dalam jenis koloid. Kenapa? Karena secara kasat mata atau makroskopis kita melihat bahwa susu ini adalah homogen. Tetapi ternyata kalau lebih dalam diamati secara mikroskopisnya, nah susu ini ternyata heterogen. Jadi ada lemak yang diselubungi oleh kasein atau protein, ya ini yang terdistribusi di dalam air atau mediumnya. Nah, ternyata ini kalau diamati secara mikroskopis ukuran molekul ternyata ini tidak tersebar secara merata. Jadi ini yang membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid. Ternyata koloid meskipun secara kasat mata itu sudah tidak bisa dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya, tetapi ketika diamati lebih jauh, lebih dalam secara molekulnya, itu ternyata heterogen. Gitu ya. Baik, ternyata perbedaan larutan, koloid, dan suspensi itu disebabkan karena adanya ukuran partikel yang berbeda. Ukuran partikel larutan itu kurang dari 1 nanometer, sedangkan ukuran partikel koloid 1 sampai 100 nanometer. Dan ukuran partikel suspensi ini adalah lebih dari 100 nanometer. Nah, apa efeknya gitu ya? Efeknya ketika memiliki ukuran ya 1 sampai 100 nanometer ini atau ukuran koloid ini ya dia setiap partikel itu kan memiliki gerakan ya. Jadi semua partikel di alam semesta yang berada pada suhu di atas 0 derajat Kelvin itu dia punya gerakan gitu ya. Nah, dia akan bergerak bertumbukan satu dengan yang lainnya. Ukuran 1 sampai 100 nanometer itu tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi, jadi dia tidak akan mengendap. Jadi dia akan terus-menerus bertumbukan satu sama lainnya sehingga membentuk gerak yang zigzag yang disebut dengan gerak Brown. Nah, ini adalah salah satu sifat koloid. Nah, apa akibatnya lagi gitu ya? Nah, ukuran partikel yang dia terus bergerak gitu ya, tidak mengendap dan terdistribusi di dalam mediumnya itu ketika dikenai cahaya, maka partikel ini mampu menghancurkan cahayanya sehingga ada yang disebut dengan efek Tyndall. Kalau kita perhatikan larutan yang diberikan cahaya, kemudian ada koloid, nah kita bisa melihat bahwa adanya sinar yang kita bisa amati yang melewati koloid ini. Nah, ini karena adanya penghamburan cahaya atau yang disebut dengan efek Tyndall. Masuk ke dalam jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini dibedakan berdasarkan, nah ini kata kuncinya, medium pendispersi dan fase terdispersinya. Ya, jadi berdasarkan fase terdispersi atau zat yang sedikit yang dicampurkan di dalam medium pendispersi atau medianya, ya. Berdasarkan ini maka koloid dibedakan menjadi 8 jenis.
ketika mediumnya padat, fase terdispersinya padat. Jadi padat masuk dalam padat, gitu ya, padat dalam padat. Maka koloid tersebut akan disebut sebagai sol padat. Tapi ketika padat dalam cair disebut dengan sol cair, padat dalam gas disebut aerosol padat. Nah, sekarang kalau cair, cair di dalam padat akan membentuk emulsi padat atau sering disebut gel. Kemudian cair di dalam cair, yaitu emulsi cair atau disebut emulsi saja. Kemudian cair dalam gas disebut aerosol. Sedangkan gas di dalam padat disebut buih padat dan gas di dalam cair disebut buih cair. Nah, ini adalah 8 jenis koloid. Dari ke-8 jenis koloid ini, maka berada dalam jenis manakah contoh-contoh benda ya yang merupakan koloid ini? Apakah itu sol, apakah itu sol padat atau emulsi atau aerosol gitu ya? Nah, sudah bisa mendapatkan jawabannya. Ini dia ya. Ternyata ketika dikelompokkan susu, misalnya ya santan, minyak ikan itu termasuk dalam emulsi. Silika gel termasuk dalam apa ini? Emulsi padat, cair di dalam padat gitu ya. Ada sol emas pada dalam cair dan lain sebagainya. Kita akan mengamati secara mikroskopis bagaimana susunan-susunan partikel ini ya di dalam koloid sol. Tadi sol padat ya, berarti padat di dalam padat. Ketika kita melihat perhiasan emas, tidak 24 karat, tidak emas murni. Berarti emas itu biasanya dicampur dengan perak ya. Maka akan ada fase terdispersi perak yang terdispersi dalam medium pendispersinya adalah emas. Jadi perak ini akan terdistribusi secara merata di dalam emas gitu ya. Secara kasat mata kita sudah tidak bisa lagi membedakan emas dan perak. Ternyata ketika diamati secara mikroskopis, maka masih bisa dibedakan mana yang emas, mana yang perak. Ya, jadi ini termasuk jenis koloid yaitu sol padat, padat dalam padat. Ya, padatan emas dalam padatan perak dalam padatan emas. Kemudian ini ya, air yang kemerah-merahan ternyata ada kandungan besinya. Ada sol besi di dalam air itu. Air yang kemerahan ini ketika disaring, ya tetap saja kemerahan tidak ada endapannya. Tetapi ternyata dilihat secara makroskopis, ternyata masih bisa dibedakan bahwa di situ ada partikel air dan partikel sol besi. Ya, jadi heterogen secara mikroskopis dan homogen secara makroskopis. Ini adalah contoh sol. Kemudian ada emulsi, contohnya adalah susu, cair di dalam cair. Nah, susu ini terdiri atas lemak dan protein yang dia terdispersi di dalam media air. Ya, jadi kenapa sih lemak di dalam air kok bisa bercampur? Kita tidak bisa melihat memisah. Padahal kalau kita biasanya menyampurkan lemak atau minyak goreng ke dalam air kan kita lihat itu lemaknya akan berada di bagian atas ya, lemak atau minyak di bagian atas dengan air di bagian bawah. Tapi susu tidak, padahal susu mengandung lemak. Ternyata lemak dari susu ini ya akan diikat oleh protein. Jadi protein ini mempunyai ujung polar. Ujung polar ini ujung yang suka air dan non polar, ujung yang suka lemak. Jadi ujung polar ini dia akan berinteraksi dengan air dan ujung non polarnya dia akan berinteraksi dengan lemak sehingga ketika lemak dan protein berada di dalam air ini dia akan membentuk misel ya, misel minyak dan protein. Jadi lemaknya ini akan dikelilingi oleh protein, protein ini akan berinteraksi dengan lemak dan minyak. Nah, sehingga membentuk misel. Nah, misel-misel ini bisa dibedakan ketika kita melihat susu ini secara mikroskopis. Nah, ini jadi contoh adalah emulsi. Kemudian ada aerosol. Ya, aerosol berarti padat yang terdispersi dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah abu layang ya. Ketika kita membakar batu bara atau kayu, kita mendapatkan abu yang melayang-layang ya. Dan abunya itu berupa padatan seperti kalsium oksida yang melayang-layang di udara. Nah, ini termasuk dalam kategori aerosol. Dan yang terakhir buih.
Ya, buih ketika seorang anak bermain gelembung, ya tidak hanya anak kecil yang suka, ternyata dewasa juga suka gitu ya. Ini bermain gelembung termasuk dalam buih gitu ya. Jadi ada udara yang terdispersi dalam air. Jadi sabun itu juga punya sifatnya seperti protein ya, ada ujung polar dan non polarnya. Jadi ujung polar ini akan berinteraksi dengan air, dia akan menyelubungi ya. Air itu akan diselubungi oleh ujung polar dari sabun sehingga ada udara yang terjebak di dalamnya sehingga dikelilingi oleh air. Ya, ini adalah contoh dari buih. Baik, selesailah kita membahas tentang koloid ya. Koloid itu apa sih? Jenisnya apa saja, gitu ya? Apa bedanya koloid dengan larutan dan suspensi? Nah, silahkan dari materi yang sudah kita bahas kali ini, eh, kita bisa menyelesaikan soal yang ada ya. Jadi ini adalah tugas untuk kita kerjakan bersama. Sekian untuk pembahasan tentang koloid. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan